Oke, welcome back to my channel, Kakak. Ya, jadi hari ini baru pertama kali buat konten ya. Kontennya itu podcast ya. Jadi di sini tuh ngobrol santai ya. Jadi tamu pertama aku itu ada si apa namanya? Coba bisa diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Andi Fadli Demberita. Biasa dipanggil Fadli ya. Fadli, oke. Fadli asal mana? Aslinya kelahiran Bulukumba. Kumbang, oke. Saya sudah, alhamdulillah sudah 19 tahun sudah masuk Selayar. Setelah beberapa waktu lalu saya dipindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Daerah lain. Kerjaan? Untuk kerjaan apa? Profesi jurnalis. Jurnalis. Selama 19 tahun berkecimpung di dunia jurnalis. Jurnalis, oke. Saya sudah berkeliling mulai dari Sulawesi Barat sebelum kemudian dimekarkan ya. Oh, iya. Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Oke. Untuk Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat, alhamdulillah sudah pernah semua saya tempati untuk bertugas mulai dari arah utara sampai ke selatan, Sulawesi Selatan. Berarti sudah banyak pengalaman ya sebelumnya. Pengalaman mau dikatakan banyak tidak juga, cuman ya lumayan untuk belajar sisi pemerintahan dan pembangunan, Ya. terus bagaimana mengelola potensi sumber daya sebuah daerah, yaitu sudah sedikitnya sudah di luar kota. Oh iya, wow. Jadi Kak, biasanya dipanggil apa? Fadli. Fadli. Fadli, oke. Jadi Kak Fadli ini sebenarnya asli di mana? Aslinya Bulukumba. Asli Bulukumba. Nah, kenapa ada di Selayar? Ya, jadi kemarin memang saya lahir di Bulukumba dan waktu itu menjabat sebagai kepala asuransi dalam Jiwasraya di Kabupaten Bulukumba. Oh ya. Nah, kemudian setelah itu bergeser pindah ke Kabupaten Sopeng, Kota Kalong. Kalau Dari Kota Kalong kemudian pindah ke Makassar. Di Makassar alhamdulillah bisa menyelesaikan studi studi, oke. di SMP Negeri 30 Tamal Andrea. Kemudian menamatkan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 3 Makassar, tepatnya di Jalan Urip Sungguh Harjo nomor 37 Makassar. Oke. Setelah itu menyelesaikan studi kurang lebih 3 tahun setengah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Istiqomah Fajar Makassar. Oh iya, mantap. Oke, jadi Kak Fadli ini sudah lama di Selayar. Apa di sini ada keluarga, ada saudara? Ya, keluarga besar ada di Selayar. Selayar, tepatnya di Selayar. Iya, di Selayar ya. Dulu hidupnya di pedalaman Selayar, tepatnya di Dusun Pabateang, Bateang. Desa Lalambata. Iya, ya. Dulu Bontomairo, sebelum berubah jadi Lalambata, Kecamatan Buki sekarang. Oh ya, begitu. Oh, berarti awalnya Kakak Fadli itu tinggal di sana, terus pindah ke kota apa di mana? Ya, jadi dulu di umur 1 tahun 4 bulan sudah berpisah dengan orang tua. Oh ya, ya. Kemudian hidup bersama dengan kakek dan nenek di Dusun Pabateang. Pak Batang itu, dan terus pindah ke kota, Ya, kota Batang ini. Batang. Kak Fadli, kalau boleh tahu, saudaranya ada berapa? Saudara ada 5. Ada 5. Yang pertama Dr. Fahmi. Dokter Fahmi ya. Nah, yang kedua saya sendiri. Kemudian yang ketiga Fuad Sarip, sekarang ada di Tembagapura. Oh ya. Yang ketiga Ardi Sarip. Oh, Arbit saya. Ya. Dan yang keempat Asis Sarip. Kasih saran. Yang Ardi Sarip yang keempat ya. Yang Oh, ya, ya. kelima baru Asis Sarip. Oh ya, Sarif. Oke. Di sini kan temanya itu di podcast aku ngobrol santai. Jadi maaf ya kalau kita itu merokok atau dengan
dengan keadaan seperti ini ya. Yang namanya juga kan kontennya aku itu ngobrol santai, jadi santai-santai aja. Jadi di sini nggak usah tegang ya kak. Di sini kita tuh ngobrol santai, keluarin curahan hati, curhatan sedikitnya. Oke, jadi lucu-lucu bener aja ya. Nah, oke, jadi ini kan kemarin kita ada ini ya, corona ya. Ya. Nah, menurut Anda Kak Fadli, corona itu ada tidak? Ya, kalau ditanya soal corona, ada tidak ada sih. Oh, ada dan tidak ada. Ada tidak ada. Alasannya apa? Kenapa Anda Tapi bilang? saya lebih berkeyakinan kepada kata corona itu tidak ada sesungguhnya. Oh, gitu. Kenapa? Kenapa Anda bilang itu corona nggak ada? Kenapa? Dan terus selama pandemi ini kan pekerjaan ataupun kegiatan Kak Fadli selama ini apakah itu tidak seperti yang biasanya kan lancar. Nah, semenjak pandemi ini bagaimana pekerjaannya terhambat atau gimana? Ya, terhambat ya, sedikit terhambat ya karena untuk bersosialisasi dengan Penghasilan juga kurang kan? bersosialisasi dengan pejabat dan orang banyak ya sedikitnya berkurang ya, berkurang sekali karena persoalan pandemi COVID-19 yang kemudian membatasi semua ruang gerak kita. Oh ya. Dan oke, kan tadi kakak bilang corona itu ada dan tidak ada. Alasannya, kenapa Anda bilang ada dan tidak ada? Ya, saya sih secara pribadi antara percaya dengan tidak corona itu ada. Yang pertama karena Konspirasi maksudnya gitu. apa ya? Saya berkeyakinan bahwa tidak satupun makhluk bernama manusia di atas permukaan bumi ini yang mampu mengalahkan kebesaran Allah. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan sebuah virus ataupun penyakit. Ya kecuali kalau virus komputer atau virus online ya. Oke. Sah-sah saja mungkin. Jadi untuk penyakit saya masih percaya bahwa yang bisa menciptakan penyakit, menciptakan virus itu hanya satu, Tuhan. hanya Allah. Allah ya. Oke. Saja. Oh, berarti kakak itu berprinsip bahwa corona itu cuman apa ya? Berarti maksudnya kakak ini cuma percaya Allah aja yang bisa memberi penyakit itu cuma Allah. Untuk virus corona saya hampir bisa mengatakan bahwa virus corona itu ya Kan selama ini banyak kasus. ada dugaan reka-reka manusia ya. Itu reka manusia ya. Karena sekali lagi bahwa tidak ada satupun makhluk di atas permukaan bumi ini yang saya yakini yang bisa menciptakan virus atau menciptakan penyakit. Oke. Ya, jadi corona ini sangat sangat membuat kita itu nggak bisa bergerak mencari sesuatu ya, apalagi kasihan orang-orang yang pekerjaannya harus turun di lapangan ya, contoh pekerja batu, tukang beca ya, kasihan mereka ya karena pandemi ini. Jadi kita harap semoga, kalau aku sih ya aku tuh agak seperti ya, aku tuh agak percaya atau enggak ya, tapi yang kemarin itu kan aku tuh sering nonton ini berita-berita soal corona kan. Corona itu sebenarnya ada, cuman ya nggak tahu ya, katanya corona itu ada, tapi ya itulah, kita kan mengikuti aja ya, karena kan kita ya udahlah, biarlah pemerintah yang ini ya. Oke, jadi next di sini, karena kan di selayar kita sebentar lagi akan pemilihan bupati dan wakil bupati ya, dan sebentar lagi 19 berapa hari lagi kita pemilihan? Iya. Bulan 12 ya? Pilkada serentak 2020 terhitung malam ini itu sudah menyisakan tentang waktu 19 hari ke depan. Oh, 19. Oke. Oh, itu pesan saya untuk masyarakat Selayar bahwa mari kita sukseskan pilkada serentak. Masyarakat Selayar kita harapkan untuk
berkontribusi berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selayar tahun 2020 yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang dengan mendatangi TPS dan menyalurkan hak suara masing-masing. Satu hal bahwa di tangan masyarakatlah pemimpin masa depan Selayar akan ditentukan. Untuk 3 tahun ke depan. Jadi di sini maaf ya, kita itu membahas bukan membahas apa ya, tapi di sini kita itu nggak ada memihak ya di satu calon di satu pemilihan ini nanti ya. Jadi kita itu tidak memihak. Jadi di sini aku tuh cuman bertanya-tanya untuk ke Kak Fadli ini gimana nantinya untuk Selayar kita ke depannya seperti itu ya. Jadi di sini kami nggak ada ya begitulah pokoknya ya. Di sini kami nggak memilih pilihan kami si A dan si B gitu ya. Jadi contoh. Jadi umpamanya begini, apa harapannya untuk Selayar ke depannya begitu untuk Kak Fadli? Untuk saya tidak mau bicara secara pribadi. Saya selalu bicara pada konteks harapan obsesi dan keinginan masyarakat. Masyarakat Selayar tentu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap figur calon pemimpin terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Banyak harapan tentunya yang dititipkan oleh masyarakat Selayar di pundak dan bahu pemimpin daerahnya ke depan. Mantap ya. Jadi aku akan kasih pertanyaan ya, bisa jawab? Siap? Jadi ya saya ulang ya. Jadi di sini kita tuh di sini bukan berarti untuk berpihak ke satu calon itu ya. Jadi di sini aku ingin menanyakan setiap hati ataupun harapan seseorang untuk Selayar ke depannya ya, begitu. Pertanyaannya di sini, Pilkada serentak pemilihan calon bupati dan wakil bupati Selayar tinggal menyisakan waktu 19 hari ke depan ya. Lalu kira-kira seperti apa obsesi dan harapan ke depan warga masyarakat Selayar di mata Anda? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa tentu masyarakat Selayar punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap figur pemimpin masa depannya. Satu hal bahwa yang pasti masyarakat Selayar berharap ada perubahan dalam era pemerintahan 3 tahun ke depan. Masyarakat Selayar pasti berharap ada peningkatan arah kehidupan yang jauh lebih baik, sejahtera, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, dan sektor pariwisata. Tentu kita berbicara pada konteks pengembangan wisata bahari dan potensi-potensi sumber daya alam lainnya yang terdapat di Selayar. Saya ingin mengatakan bahwa Selayar ini dikaruniai dengan 4 klaster, ya. 4 klaster. Yang pertama, laut yang terbentang luas dari arah utara sampai ke ibu kota kecamatan terluar di Kecamatan Pasir Ambena. Dan itu tentu sangat mendukung pengembangan Selayar sebagai pengembangan destinasi kawasan pariwisata masa depan Indonesia Timur. Yang kedua, Selayar memiliki potensi anak sungai yang tidak kalah cantik, tidak kalah kaya untuk dijadikan sebagai destinasi pendukung. Selayar memiliki kawasan perbukitan hijau yang luar biasa mempesona, dan saya kira sangat sayang untuk kita lewatkan ketika sumber daya ini kemudian tidak kita berdayakan sebagai sebuah potensi, baik itu sebagai lahan penghasilan asli daerah maupun sebagai lahan
penghasilan untuk masyarakat Selayar itu sendiri. Oke. Kemudian selain itu Selayar juga memiliki sumber daya hasil komoditi pertanian, komoditi perkebunan yang luar biasa untuk menunjang pengembangan Selayar sebagai kawasan destinasi pariwisata dengan hadirnya komoditi buah menjadi bagian dari pengembangan ekowisata. Ya. Seperti itu. Jadi maksudnya omongannya ini seperti kita kan di sini Selayar banyak objek wisata ya, terutama ya yang kekayaan alam juga kita di sini banyak ya, dari kelapa sawit ya. Jadi maunya untuk kedepannya untuk masyarakat yang bertani, kalau saya sih harapannya itu untuk calon nanti ya yang terpilih untuk membuka lapangan kerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu kalau menurut saya gitu. Dan menurut Anda gimana? Ya, sesungguhnya lahan ini sudah terbuka. Lahan ini sudah terbuka, tinggal perlu optimalisasi. Oke. Perlu optimalisasi. Jadi ada perubahan sesungguhnya di Selayar ini yang sangat kita rasakan. Dan selama ini apa tidak ada perubahan? Maksudnya begini, perubahan yang ingin saya katakan di sini adalah perubahan dari sisi kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat kita yang selama ini kita punya banyak pemanjat pohon kelapa. Kemudian akhir-akhir ini seiring dengan adanya pandemi, fluktuasi harga. Oh ya, berarti harga komoditi buah kelapa maupun kopra, kemudian masyarakat berangsur-angsur enggan memanjat pohon kelapa. Oh iya. Ada dua alternatif yang kemudian mungkin perlu untuk kita pikirkan ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama dengan memberdayakan orang hutan ya. Orang hutan atau monyet ya. Oh iya. Di sini ada monyet untuk memanjat kelapa. Ya maksudnya gini, untuk memberdayakan orang hutan maksudnya gimana? Ya, orang hutan yang diajar memanjat pohon kelapa. Oh, kenapa bisa? Nggak boleh lah. Orang hutan yang diberdayakan untuk diajar dididik untuk memanjat buah kelapa, menggantikan manusia yang kemudian nggak bisa enggan memanjat pohon kelapa seperti saat sekarang. Itu pertama. Ya. Bagaimana? Itu yang kedua adalah menghadirkan bibit kelapa pendek yang memungkinkan masyarakat sekarang tinggal duduk atau tinggal jongkok kemudian bisa memetik buah kelapa. Sehingga komoditi buah kelapa ini tidak menjadi sebuah persoalan untuk masyarakat karena tidak ada lagi yang memanjat pohon kelapa. Ya, selain harus kita sadari atau tidak bahwa keberadaan pohon kelapa di Selayar ini memang menjadi sebuah persoalan yang cukup dilema. Ya. Yang pertama karena buah kelapa adalah penghasilan tetap warga Selayar. Ya. Kemudian pohon kelapa juga dalam sebuah adat pesta pernikahan adalah sebuah harga mati, harus hadir di sebuah pesta pernikahan menjadi mahar. Benar. Itu kemudian tidak memungkinkan untuk menghilangkan buah kelapa dari kehidupan masyarakat Selayar. Nah, namun di sisi lain kehadiran pohon kelapa ini kemudian menjadi malapetaka, malapetaka untuk masyarakat Selayar. Kenapa saya katakan menjadi malapetaka untuk masyarakat Selayar? Karena tidak sedikit pemukiman warga yang kemudian
tertimpa patahan pohon kelapa, tidak sedikit pula kemungkinan warga yang atap atau dindingnya rusak karena tertimpa buah kelapa. Nah, bagaimana kemudian buah kelapa ini tidak lagi menjadi malapetaka? Nah, untuk tidak menjadikan buah kelapa sebagai malapetaka, tidak menjadikan pohon kelapa sebagai malapetaka, maka satu-satunya alternatif, satu-satunya jalan yang bisa digunakan adalah menghadirkan bibit kelapa pendek. Bibit kelapa pendek. Yang tidak setinggi pohon kelapa yang ada di Selayar. Dan sekarang itu belum ada di sini. Sudah ada di beberapa wilayah desa. Desa tapi itu kan sudah ada. Buahnya. Saya kira itu yang perlu kita budidayakan. Oh ya. Agar masyarakat bisa kembali menjadikan buah kelapa ini sebagai sumber penghidupan. Oke. Dan tanpa harus mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal Selayar yang dikenal sebagai Pulau Nyur Malambai. Oke. Oh, berarti maksudnya kakak ini biar aman ya, begitu ya, biar nggak manjat lagi ya, begitu maksudnya. Jadi kita harus menanam kelapa, bukan menanam, tapi meneruskan budidaya kelapa pendek begitu. Tapi sekarang sudah ada di Selayar. Sudah ada di beberapa desa, termasuk mangga yang sekarang. Enggak, kita bahas kelapanya dulu, bukan ke mangga dulu. Sudah ada. Di mana? Di Dusun Kajuia, Kecamatan Bontomate itu sudah ada. Tapi itu hasil kelapanya itu gimana? Pendek, iya, cuman buahnya itu banyak apa? Iya, lumayan kalau kita berpikir jumlah, lumayan sih jumlahnya. Oke. Dan ini saya kira tidak menjadi malapetaka. Sekali lagi, ini tidak lagi menjadi malapetaka. Kan tinggal dekat aja kan? Iya. Tinggal gini aja. Masyarakat bisa jongkok, masyarakat bisa duduk. Kemudian memetik buah. Dan itu harapannya untuk kedepannya. Dan ini saya kira sebuah hal yang menarik ketika ini bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Di mana menariknya? Yang tadi saya bilang, Selayar dalam pengembangan destinasi pariwisata itu harus ditunjang oleh beberapa faktor, termasuk faktor itu tadi yang saya bilang, menghadirkan buah kelapa, menghadirkan komoditi buah sebagai komoditi pariwisata. Masa orang Makassar bisa menyajikan kelapa muda di Pantai Losari dengan harga berjibun, kemudian masyarakat Selayar yang dikenal dengan turun nyur ini tidak bisa menghasilkan buah kelapa, ini kan lucu. Benar. Sedangkan kita kan banyak penghasilan itu ya, banyak kelapa ya di sini, dan tidak kayak Makassar ya contohnya ya, maksudnya dia kan terbatas ya, kelapa bisa mereka menjual kelapa muda di pinggir jalan begitu, dan sedangkan kita yang sudah kaya akan kelapa muda tapi belum ada yang jual sama sekali. Benar, nggak ada itu, benar. Oke, jadi di sini saya ulangi lagi ya, di sini saya bukan politikus ya, ataupun aku itu nggak mengerti soal politik. Jadi di sini aku cuma mau bertanya untuk hati ke hati harapan ya. Jadi kan setiap manusia itu kan berbeda-beda keinginannya. Jadi harapannya masing-masing pasti berbeda seperti itu. Jadi next, itu pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan kedua. Menurut tataran kacamata pribadi Anda, hal apa saja yang perlu menjadi skala prioritas perhatian dan pekerjaan awal pasangan bupati dan wakil bupati nanti? Ya, bicara skala prioritas, kira banyak hal yang harus menjadi bahan pemikiran pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam hal ini bupati dan wakil, pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Yang pertama, bagaimana meningkatkan derajat pendidikan, derajat pendidikan, sumber daya manusia Kabupaten Selayar. Saya kira kita punya aset generasi muda, punya aset anak didik yang ketika mereka tamat dari sekolah, ketika mereka bisa diberdayakan, maka bukan sebuah hal yang tidak mungkin mereka akan menjadi pemikir-pemikir masa depan Selayar, menjadi orang yang
generasi yang bisa kita banggakan ke depan, bisa membawa Selayar, bisa mengangkat citra dan mengharumkan nama Selayar di luar sana. Oh ya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dikerjakan pemerintah tentu adalah bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Selayar ini kita optimalisasikan, mulai dari pemerataan tenaga pendidik, ya, kemudian menghadirkan sarana prasarana gedung sekolah yang saya kira representatif, ya. Kemudian harus ada pola pendekatan pelayanan pendidikan yang kemarin banyak sekolah yang kemudian dirampingkan, banyak sekolah yang dirampingkan, dan kemudian sedikit banyak menjauhkan siswa dari satu gedung sekolah ke gedung sekolah lain. Oh ya. Saya kira ini perlu kita pikirkan kembali, perlu kita evaluasi. Ya. Sekolah yang sudah kita rampingkan mari kita buka kembali agar bisa generasi yang ada ini tidak lagi harus menempuh perjalanan sekian kilo begitu tiba ke sekolah. Okay. Agar tidak menguras energi dan tenaga anak didik. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana mendisiplinkan dan melakukan pemerataan tenaga pendidik mulai dari pedalaman daratan sampai ke wilayah kecamatan pulau. Yang kedua, saya ingin bicara di peningkatan sektor kesehatan. Saya kira untuk sektor kesehatan ini menjadi sebuah harga mati. Masyarakat di daerah kepulauan khususnya sudah harus dilayani dengan puskesmas keliling dengan menggunakan armada laut. Itu yang puskesmas keliling untuk menggunakan armada laut untuk di mana, di pulau-pulau? Untuk pulau. Saya kira kenapa di pulau-pulaunya? Sebuah harga mati. Masyarakat pulau harus merasakan pemerataan pelayanan kesehatan, optimal pelayanan kesehatan. Nah, di pulau itu nggak ada banyak pulau yang kemarin tidak terjangkau, yang sampai hari ini belum terjangkau oleh armada puskesmas. Jadi kalau sampai mereka di mana? Tentu di wilayah puskesmas Pasimaranu, ya. Ya, Pasimaranu. Di sana perlu kita ketahui bahwa Kecamatan Pasimaranu adalah salah satu pulau dengan kategori terbanyak penyakit menular mematikan di sana. Mematikan di sana apa contohnya? Contoh HIV/AIDS. HIV/AIDS banyak ya? Banyak. Oh, berarti banyak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang karena itu dipengaruhi oleh persoalan pergaulan masyarakat. Jadi masyarakat pulau di Kecamatan Pasimaranu itu kan pasarnya lebih banyak ke Surabaya, ke Malaysia, ke Singapura. Gitu. Kenapa Anda bisa tahu? Cenderung lebih tahu pasar Surabaya, pasar Singapura, pasar Malaysia ketimbang pasar sentral yang ada di Benteng. Kenapa kakak bisa tahu itu? Iya, saya kurang lebih 2 tahun di Puskesmas Pasimaranu, dan saya pernah berhadapan dengan beberapa jenis penyakit menular mematikan. Di luar sana. Oke. Di sana mungkin muntaber, merupakan penyakit yang biasa-biasa saja bagi kita. Tapi nyatanya itu. Tapi di Pasimaranu ketika musim mangga, maka pasien muntaber itu akan merebak. Ini disebabkan karena pola karena masyarakat yang sangat jarang tersentuh oleh sosialisasi penyadaran kesehatan. Seperti di pulau-pulau ini masih banyak yang belum ada kayak puskesmas keliling gitu ya? Iya. Dan oleh karenanya saya kemarin melalui dinas kesehatan, melalui DPRD Kabupaten berhasil menginisiasi yang semula puskesmas Pasimaranu itu pun
hanya punya satu armada ambulans Ambulans pasien, ambulans pasien. puskel, plus itu juga untuk ambulans jenazah. Nah, Oh, iya, tapi iya. belakangan kemudian kita dorong Hmm. agar Puskesmas Pasemarang itu diberikan lagi satu armada ambulans. Alhamdulillah armada ambulans sekarang di Puskesmas Pasemarang Sudah ada. dua. Ada 2. Satu ambulans jenazah, satu armada puskel yang juga kita pakai untuk layanan kesehatan. Kesehatan begitu. Berarti di Pulau-Pulau nantinya sakitnya kalau nggak ada pelayanan itu berarti mereka dibawa ke Benteng. Apa gimana? Jadi kemarin Hmm. masyarakat Pulau itu jangankan ke rumah sakit, ke puskesmas saja masyarakat Pulau kemarin itu enggan ya, Enggan. enggan karena persoalan dalam tanda kutip masyarakat berpikir ke puskesmas ke rumah sakit itu mahal. Mahal. Oke. Mahal sehingga masyarakat enggan ke rumah sakit, enggan ke puskesmas. Tapi kemudian kita mencoba untuk turun Nah, sekarang ada program itu. mensosialisasikan itu. Hmm. Kemudian alhamdulillah yang kemarin kita sempat diperhadapkan pada puluhan pasien tabur meninggal dunia, untuk hari ini bisa kita tekan sampai menjadi 0 pasien. 0. Oke. 0%. Oke. Dan ternyata setelah telusuri penyebab tingginya angka pasien meninggal di sana karena itu disebabkan oleh persoalan pola makan mangga yang tidak sehat. Jadi mereka pola makan mangganya jorok, jatuh, Makan. langsung Makan. tanpa menggunakan pisau, Hmm. tanpa dicuci, langsung Oh dikonsumsi. iya ya. Jadi intinya dari semua omongannya Kak Fadli ini berarti harapannya semoga ada puskesmas ya begitu maksudnya setiap armada kapal puskal Armada. semua wilayah kecamatan Pulau. Pulau. Kemudian saya berharap agar sarana prasarana pelayanan kesehatan ini betul-betul menjadi sebuah hal yang diprioritaskan di era pemerintahan baru, terutama dari sisi peningkatan pelayanan pustu. ya. Di beberapa wilayah kemarin saya masih menemukan banyak pustu yang tidak dilengkapi dengan timbangan baik, tidak dilengkapi dengan alat kesehatan lain. Oh gitu. Berarti Tapi juga kondisi pustunya yang masih luar biasa memprihatinkan. Oh. Tapi saya yakin dan percaya bahwa di era pemerintahan baru semua akan dibenahi, semua akan jauh lebih baik. Oke, berarti harapannya untuk apa tadi? Untuk pemerintahan baru semoga bisa dibenahi Untuk pelayanan kesehatan. untuk pelayanan kesehatan seperti itu. terutama masyarakat Pulau. Oke. Nah, kemudian saya ingin bicara Suaranya di tidak sektor keras. pengembangan pariwisata. Oke, apa pengembangan sektor Pengembangan pariwisata. pariwisata? Oke. Saya kira Selayar ini ya betul merupakan sebuah daerah yang sekali lagi saya mengatakan bahwa Selayar ini merupakan Punya sebuah banyak. daerah yang kaya akan Kaya, dari kan? potensi Ya, benar. perikanan laut yang luar biasa. Wah, Mm-mm. menjanjikan masa depan untuk masyarakat dan daerah itu sendiri. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana mensiasati gelombang laut dan penumpukan sampah kiriman yang setiap tahun menjadi langganan untuk Sampah. Iya, Ya. sampah-sampah kiriman yang masuk ke Selayar ditambah lagi dengan sampah-sampah buangan masyarakat. Nah, ini yang harus kita siasat bersama. Dan saya kira cara untuk mensiasati ini ya mungkin sedikit mahal, tapi apa salahnya ketika kita mencoba untuk mensiasati dengan menghadirkan pemecah ombak seperti yang pernah dihadirkan oleh mantan Bupati Pak Anas Ahmad kalau tidak salah, Ya. yang pernah memasang pemecah ombak dari arah Paumatata sampai ke Labuan Benteng. Karena Itu dulu. ya dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Kenapa bisa? Saya kira tidak ada salahnya untuk kita menghadirkan kembali kebijakan pemecah ombak ini Pemecah ombak. yang kita lengkapi dengan jaring-jaring. Mungkin itu mahal. Iya, mahal. Tapi kan
di benak saya banyak, terlalu banyak kue di pemerintah pusat sana yang belum terbagi-bagi, belum terpotong-potong, yang kemudian bisa dipotong-potong, bisa dibawa ke Selayar untuk kita gunakan membangun pemecah ombak di Selayar. Ini dalam rangka untuk di samping untuk mengoptimalisasikan pembangunan sektor pariwisata laut pantai, ini juga saya kira akan sangat bermanfaat dalam rangka untuk menekan angka kejadian bencana. Iya, bencana. Karena dalam beberapa tahun terakhir kita harus akui bahwa terlalu banyak anggaran yang selama ini kita porsir untuk membangun tanggul. Iya kan, supaya ombaknya nggak naik. Iya, benar. Nah, tapi ketika pemecah ombak yang kira-kira kapasitasnya mampu melawan atau mengatasi ombak di luar sana, kita bangun di Selayar, saya kira ini kan salah satu. Kalau itu perlu banyak anggaran, bos. Iya, itu makanya saya bilang terlalu banyak kue dalam tanda kutip, maksud saya anggaran di pemerintah pusat sana yang belum terbagi-bagi, belum terpotong-potong. Kenapa tidak itu yang kita bawa ke Selayar, kita gunakan untuk mungkin belum diurus. Itu harapan ke depan. Oke. Ya. Dan tadi saya dengar itu kakak bilang banyak sampah. Ya. Dan banyak sampah itu kenapa tidak diatasi, begitu maksudnya? Ya, makanya saya bilang di samping kita menghadirkan pemecah ombak ini kemudian kita pasangi jaring sampah. Cara lain sebenarnya. Ini sudah kemarin sempat menjadi perbincangan dan sekaligus pertimbangan di pemerintahan Kabupaten Bulukumba untuk mengadakan mesin pengisap sampah di laut. Tapi itu ya lumayan mahal. Lumayan ya. Mungkin nanti ya. Tapi setidaknya ada, maksudnya apa ya? Tapi setidaknya ada pergerakan. Oke, minum. Tapi setidaknya ada pergerakan untuk bersih pantai. Tapi sekarang kan sudah ada di sini. Bersih pantai sudah kita lakukan, bertahun-tahun kita lakukan. Saat ini kami sedang menggarap salah satu lokasi pantai di Kelurahan Batang Mata, Kecamatan Bonto Mate ini. Ya. Pagi kami. Oh, berarti kakak selalu membersihkan sampah di sana? Pagi kami bersama teman-teman personil Sanggar Rihataya. Oh, Sanggar Rihataya, oke. Ya, pagi melakukan bersih pantai, pagi kita bersihkan pantai, sore penuh lagi dengan sampah buangan. Kenapa? Dari mana sampahnya? Ya, sampah buangan, sampah rumah tangga. Kenapa dibuang di situ? Apa tidak ada tempat sampah atau tidak ada ini? Makanya saya kira karena kan ini yang sekarang kan ada tempat sampah yang disiapkan di sekitar rumah-rumah itu. Kalau kita bicara tempat sampah, oke, tempat sampah ada. Yang menjadi pertanyaan TPA-nya di mana? TPA-nya di mana? Berarti TPA-nya yang nggak ada. TPA yang nggak ada, kemudian armada pengangkut yang tidak ada. Pengangkutannya juga nggak ada. Tidak ada. Jadi saya kira ini problema ke depan yang harus dibenahi oleh pemerintahan baru pemerintahan baru. Tapi beberapa hari yang lalu saya sudah berbincang dengan Sekretaris Lurah Batang Mata. Tahun depan insya Allah itu sudah akan dihadirkan TPA dan armada pengangkut sampah. Berarti akan bisa segera terrealisasi dan kita bisa menyelesaikan persoalan sampah. Jadi saya selama beberapa tahun terakhir jujur ya, saya mempelajari bahwa ternyata di Kota Benteng ini kita tidak perlu terlalu banyak menguras energi sesungguhnya untuk mengatasi persoalan sampah kiriman, karena sesungguhnya hal tersebut bisa kita siasati dari utara. Kalau kita mulai bersih pantai dari arah Kecamatan Bonto Mate ini, maka insya Allah tidak akan ada sampah lagi yang sampai ke Kota Benteng. Gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan lagi setiap tahun kita akan mengurus energi, membuang-buang tenaga untuk membersihkan pantai yang masuk Kota Benteng. Tapi kita mulai mengatasi sampah dari utara.
saya ingin Ya ini kan kesadaran masyarakat juga. iya kesadaran sebenarnya. masyarakat, Bukan ketika kita bisa memulai dari tingkat desa, tingkat dusun yang paling bawah pemerintah sebagai kepala pemerintah di tingkat bawah, saya kira bukan sebuah hal yang mustahil untuk kita atasi persoalan sampah. Jadi ketika pemerintah desa atau pemerintah dusun bisa bersama-sama dengan warganya yang menggerebek sampah di wilayah utara, kemudian kita bantu dengan tenaga dari kabupaten dan armada pengangkut dari kabupaten, saya kira persoalan sampah di pesisir pantai ini akan selesai. ya, oke. Berarti harapannya kakak harusnya itu pantai kita kan harus bersih ya, kayak kota-kota lain ya, provinsi di kota-kota lain gitu ya. Karena kan memang sebenarnya di tempat kita itu sampah yang paling banyak di pinggir-pinggir pantai itu, memang benar. Ya, oke. Jadi aku ulangi lagi ya. Jadi di sini saya itu sekolahnya bukan setinggi langit ya. Jadi di sini harapan kita tolong didengarkan ya. Karena kan kita juga punya banyak keinginan yang agar selar kita itu lebih maju juga seperti itu ya. Jadi lain kali itu aku akan membuat konten podcast ini lagi ya. Jadi ini podcast obrol santai. Jadi kita ngomong santai ya padanya gitu ya. Jadi pokoknya kalau like-nya banyak atau komentarnya juga banyak dan view-nya banyak ya, nanti aku akan ngundang beberapa masyarakat. Aku akan tanyakan gimana nantinya harapannya untuk Selayar kedepannya seperti itu untuk bupati dan wakil bupati di tahun depan nanti gitu ya. Jadi sebenarnya di sini karena waktu sudah mendekati ya, karena masih banyak yang mau kita bahas ya, karena ini konten ada batasnya. Jadi next nanti kita akan buat part 2-nya ya. Part 2-nya di sini nanti kita akan membahas ya, entah itu politik, entah itu corona. Saksikan terus. Iya, saksikan terus. Oke, jadi terima kasih sebenarnya. Salut ya. Subscribe. Oke, jadi tolong didengarkan ya apa kata-kata kakak ini. Jadi jangan cuma mendengarkan yang punya sekolah tinggi. Jadi kami juga masyarakat biasa harus didengarkan seperti itu ya. Karena kami juga ingin sejahtera dan ingin bahagia. Oke, bahagia. Oke, jadi terakhir saya ingin menjadikan sedikit titipan warga Kecamatan Bonto Matekne untuk era pemerintahan baru. Warga Kecamatan Bonto Matekne untuk calon pemimpinnya ke depan. Calon pemimpin baru ke depan. Oke, apa? Ya, sebuah harapan sederhana tertib dari Kecamatan Bonto Matekne. Masyarakat petani Kecamatan Bonto Matekne berharap ada kepastian status jalan di aksesibilitas jalan penghubung ya. Oh, akses jalan. Antara Dusun Paumba dengan SMA Negeri 1 Bonto Matekne yang beberapa tahun lalu sudah dirintis, namun masyarakat kemudian tanda tanya, ini jalan instansi mana yang punya? Apakah dinas pekerjaan umum yang punya atau dinas pertanian yang punya? Kemudian masyarakat berharap aksesnya bisa lancar. Akses penghubung ini bisa dirampungkan, bisa diaspal dalam rangka untuk meningkatkan mobilitas petani dalam mengangkut hasil kebun, mengangkut hasil pertaniannya dengan sebuah harapan sederhana. Tentu mereka ingin hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera dengan terbukanya akses jalan penghubung yang lebih representatif. Saya kira ini pesan dari Kecamatan Bonto Matekne yang perlu saya sampaikan untuk calon pemimpin Selayar 3 tahun ke depan. Oke, jadi begini, sebelum kita mengakhiri ini ya, jadi untuk teman-teman jika respon kalian baik ya, kalian juga bisa berkomentar di bawah untuk bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan apa aja nantinya yang aku buat nanti ya untuk teman-teman yang aku undang, silakan ya komentar di bawah dan apa kekurangan kami, ucapan kami ada yang salah. Nanti akan kita jawab.
Ya, ya gitu ya. Jadi untuk ada teman-teman silakan berkomentar di bawah, terserah mau ataupun ada kata-kata kami yang menyinggung kalian ataupun yang ini ya. Karena di sini kan ya nggak ini apa ya namanya nggak menyinggung siapa-siapa, dan di sini kita itu nggak memilih satu sama lain ya. Dan di sini kita cuma ngobrol Tidak ada santai. keberpihakan, Ya. tidak keberpihakan kepada pasangan. Ya, contoh di pemasangan ini ya. Ini hanya sebatas obrolan santai mengenai Ya, kita santai harapan aja. obsesi masyarakat Selayar dalam era pemerintahan baru, siapapun yang nantinya terpilih, siapapun calon pemimpin yang terpilih di Pilkada serentak tahun 2020 mendatang, itulah pilihan rakyat Selayar secara umum, dan masyarakat Selayar akan menerima siapapun figur pemimpin terpilih. Ya, dan saya juga akan menerima siapapun itu menjadi pemimpin kita, dan harapan saya ya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi ya ke depannya begitu. Itu aja kok ya. Satu hal saya ingin Banyak kan satu lagi ya terakhir karena waktu sudah. terakhir, satu hal saya ingin berpesan kepada masyarakat, mari merubah mindset berpikir. Oke, mari merubah mindset berpikir Menjelang Pilkada serentak 2020. menjelang Kesampingkan money politik. money Dan politik. Oke. Mari kita mempelajari jejak rekam calon pemimpin kita ke depan. Mari kita memilih pemimpin sesuai dengan nurani, sesuai dengan hati, dengan melihat program, visi misi calon, bukan karena money politik, bukan karena serangan fajar. Oke. Bukan karena Money politik. money politik dan bukan serangan fajar. Oke. Oke. Oke, jadi di sini terakhir lagi ya. Andai kamu menjadi bupati. Ya. Gak banyak ya, harus andai jika Saya menjadi bupati. pertama yang harus saya katakan bahwa saya harus tahu diri. Saya bukan putra Selayar. Enggak, ini kita berandai-andai. Saya putra kelahiran Bulukumba, ya. Oh, ya. Putra kelahiran Bulukumba itu yang pertama yang saya harus katakan. Yang kedua, saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang calon bupati, ya. Tapi kalau kemudian itu adalah harapan, adalah keinginan masyarakat dari masyarakat akar rumput, maka dengan nawaitu karena Allah dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk mengemban amanah sebagai figur calon bupati dan wakil bupati Selayar setelah Pilkada serentak 2024. Oke, asik. Jadi itu ya, kita ini kan berandai-andai ya, bercanda. Oke, jadi seperti itu aja, dan terima kasih banyak untuk Kak Fadlia sudah masuk di konten podcast aku nih, ngobrol santai ya, dan terima kasih sudah mau bergabung, dan terima kasih juga sudah mengisi acara aku di sini yang pertama kali. Oke, jadi untuk komentar teman-teman silahkan bisa berkomentar di bawah, jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, saya Kakak Al, bye.